Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya atas nama Muslim SPD, salah satu guru di SMP Widya Graha Pekanbaru, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 3 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan nomor induk mahasiswa 421111511 Pada hari ini Selasa, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Widya Graha Pekanbaru pada kelas 7 dengan materi meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup dengan model pembelajaran PBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak semua apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, diharapkan kepada ketua kelas untuk membimbing doa. Silakan. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama tadarus dulu. Tadarus yaitu mengulangi, melancarkan bacaan surah Al-Fil. Nah, mari bersama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Nah, baik, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam proses belajar dan mengajar pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Nah, mana tahu ada anak-anak Bapak yang tidak hadir. Baik, anak Bapak yang bernama Kaila, Ikram, Rizky, Reza Saputra, Anissa, berikutnya
Atun, Faizia, Bian Saputra, Hadir, Pak. Arif, Hadir, Pak. Khopit, Raffi Ardiansyah, Hadir, Pak. Rahmi, Hadir, Pak. Amelia Saputri. Nah, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, dalam kesempatan ini kita sama-sama motivasi. Nah, ini ya. Jadi untuk menambah semangat kita, kita dengarkan Bapak membaca motivasi ini. Belajar bukan tentang pergi ke sekolah. Nah, kemudian mendapatkan nilai, tapi tentang pengalaman dan ilmu yang kamu dapatkan. Nah, itulah makna kita pergi ke sekolah ini, motivasi bahwasanya ke sekolah itu tidak hanya mendapatkan nilai, tetapi tentang pengalaman dan ilmu yang kamu dapatkan. Ice breaking kita, dengarkan baik-baik, ya. Apabila Bapak mengatakan apel, kamu berdiri. Apabila Bapak mengatakan jeruk, kamu duduk. Apel. J apel. Jeruk. Apel. Pegang kupingmu. Pegang lehermu. Baik, alhamdulillah. Baik anak-anak Bapak sekalian, dalam kesempatan ini masih bisa berjumpa dengan Bapak Muslim di hadapan kalian ini, yang alhamdulillah minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Adapun di depan kita masing-masing sudah dinampakkan dan perlu kita baca bersama tujuan pembelajaran kita. Sebelum itu, apakah anak-anak Bapak ini sudah pernah mendengar kata-kata Asmaul Husna? Nah, alhamdulillah. Kalau Bapak tanya, apa pengertian Asmaul Husna itu? Oh, bagus. Bisa nama-nama Allah yang indah, bisa nama-nama Allah yang baik. Dan berapa jumlah Asmaul Husna yang anak Bapak ketahui? 99. Baik, sekarang kita baca bersama-sama apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang mana anak-anak Bapak harus memahami 3 poin yang telah tampil di depan kita ini. Mari kita baca bersama. 1. Menjelaskan makna Asmaul Husna. 2. 3. Nah, jadi pada pagi ini tujuan pembelajaran yang 3 poin inilah yang akan kita kuasai, yang akan anak-anak Bapak mengerti. Nah, sebelum itu kita bersama-sama menonton yaitu video Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya
ya mutakabbir ya khaliq, ya barin ya musawwir, ya ghaffar qahar, ya fattah ya ini pertanyaan tematik. Yang pertama, apa pengertian Asmaul Husna? Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Apa saja Asmaul Husna yang kamu ketahui? Nah, alhamdulillah anak-anak Bapak telah memahami, telah mengetahui tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang yang bukunya belum dibuka, segera dibuka. Nah, siapkan alat belajar di atas mejanya setiap kelompok. Karena Bapak akan membacakan pantun pemantik. Nah, menuntut ilmu di sekolah, muka merah pakai bedak. Berdoalah kepada Allah karena Allah Maha berkehendak. Pak Tani menanam padi, membeli ikan untuk lauk. Karena Allah Maha mengetahui, hindari perbuatan buruk. Nah, paham ya? Kita menghindari perbuatan yang buruk. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu bab 2 tentang Asmaul Husna. Nah, yang intinya kita membahas pada hari ini 4 nama-nama Allah: Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. 1. Al-Alim. Al-Alim dapat diartikan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, juga mengungkap hal-hal yang kecil. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Semuanya tidak luput dari pengetahuannya. Semua kejadian dalam setiap jalinan waktu berada dalam pengetahuannya. Tak seorang pun yang dapat bersembunyi. Nah, inilah makna dari Al-Alim. Nah, Allah dapat mengetahui apapun, sekecil apapun benda yang kita simpan, sekecil apapun kata-kata yang kita simpan dalam hati, Allah mengetahui. Baik. Jadi sampai di sini tentang Al-Alim. Ada yang anak-anak Bapak tanyakan? Silakan mengenai Al-Alim. Di laut dan di bumi, terus juga di dalam kegelapan dan di dalam kecerahan. Yang orang kasar dilihat juga. Nah, pertanyaan yang bagus. Baik, semua Allah mengetahui, baik di dalam laut, baik di dalam air, baik di daratan, baik di atas pohon, di atas langit, Allah Maha mengetahui. Baik. Sekarang kita lanjut yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha memberitahu. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, kisah dan peristiwa orang-orang terdahulu. Kita diberitahu melalui Al-Quran. Gimana sama agama lain, Pak? Baik, pertanyaan yang bagus. Kita diberitahu melalui Al-Quran. Bagaimana dengan agama lain? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu hanyalah Islam. Agama lain ada, agama lain tidak ada. Dan agama lain itu dikasih tahu juga. Banyak juga agama lain yang pandai membaca Al-Quran. Bahkan semua manusia itu diberitahu dalam Al-Quran itu bahwasanya kalian hidup tidak selamanya, kullu nafsin za'iqatul maut. Nah,
As-Sami' memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengarannya, meskipun suara itu pelan. Perilaku yang mencerminkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar antara lain mau mendengarkan pembicaraan orang lain. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi siqaqin fasayakfikuhumullah wa huwas samiul alim. Suratul Baqarah. Artinya, mereka telah beriman sebagaimana yang kami disuruh, mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah menunjukkan engkau Muhammad kepada mereka dan setelahnya. Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Baik, jadi Allah Maha mendengar sesuatu yang kita ucapkan, Allah akan mendengar. Baik kata-kata baik, kata-kata buruk, kata-kata setengah buruk kita ucapkan, Allah mendengar. Baik, ada pertanyaan tentang As-Sami'? Kalau misalnya Allah mendengar makhluk hidup yang ada di dunia, apa Allah bisa mendengar suara-suara jin atau setan yang membutuhkan manusia, Pak? Baik, pertanyaan yang bagus. Jika Allah mendengar perkataan manusia yang ada di bumi ini, apakah Allah juga mendengar perkataan makhluk-makhluk halus jin? Jin itu terbagi lagi menjadi setan. Nah, Allah Maha mendengar. Yang keempat, Al-Basir. Al-Basir memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu. Penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun, langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Cerminan perilaku dengan keyakinan bahwa Allah Maha melihat dapat diwujudkan dengan ketelitian dan mawas diri dalam setiap pekerjaan. Kita didorong untuk cermat dan cerdas dalam menghadapi persoalan. Namun, hal ini harus pula dilandasi oleh introspeksi, memperhatikan kekurangan atau kelebihan agar hidup menjadi terarah. Hal ini sangat indah untuk diamalkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberi kabar kepada kita bahwa Allah itu Maha Al-Basir, Maha melihat segala sesuatu. Melihat yang nampak dan melihat yang tidak nampak. Paham? Jadi dalam kehidupan kita harus selalu mawas diri. Mawas diri itu maksudnya introspeksi. Apa bahasanya lagi? Muhasabah diri. Kita ngomong sendiri, aduh saya lakukan. Kadang hampir setiap kita ini pernah seperti itu. Kadang ada peluang untuk mengambil sesuatu yang tidak milik kita. Tapi sempat otak kita berpikir, aduh memang orang nggak nampak nih, nggak ada orang ini buah matoa ini udah nggak perlu manjat, saya udah dapat nih. Banyak macam buah, matoa, rambutan, malahan duit orang lagi. Mau kawan istirahat, duitnya tinggal. Waduh, bisa saja saya ambil. Tetapi orang memang tidak ada, diintip nggak ada. Tetapi Allah Maha melihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, si Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad telah kami berkahi agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Nah, inilah bukti bahwa Allah itu maha melihat. Inilah kekuatan kita apabila ditanya oleh orang lain, kamu Tuhanmu maha melihat, apa buktinya? Nih dalilnya. Al-Quran menyatakan Allah maha mendengar dan maha melihat. Nah, baik, dalam kesempatan ini ada pertanyaan tentang Al-Basir yang artinya Allah Maha Melihat. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah Allah selalu senantiasa melihat semua kelakuan makhluknya, sedangkan Dia hanya satu? Baik. Ilmu Allah itu sangatlah luas. Nah, ilmu Allah sangatlah luas. Allah Maha Esa. Allah itu satu, tetapi ilmu pengetahuan Allah itu Allah tidak bisa kita samakan dengan komponen-komponen yang ada dengan manusia. Kalau kita sandingkan sama manusia, kita berpikir kalau manusia tidak sanggup, tetapi Allah sanggup. Baik, dalam 4 materi yang Bapak sampaikan tadi, yaitu tentang Allah adalah Al-Alim, Allah adalah As-Sami', Allah adalah Al-Khabir, Allah adalah Al-Basir. Masih adakah kiranya yang perlu dipertanyakan? Atau apakah anak-anak Bapak sudah paham? Baik, alhamdulillah. Kalau anak Bapak sudah paham, sekarang per kelompok itu Bapak memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang mengenai dari 4 Asmaul Husna tadi, isi semuanya, nanti presentasi ke depan. Nah, di saat kelompok itu maju, kelompok lain siapkan pertanyaan untuk mereka jawab. Ya, bagikan. Nah, satu-satu saja, tapi nanti intinya fokus kepada satu orang. Ini agar semuanya paham apa tugasnya. Cukup satu yang semua melihat juga ngasih ide. Nah, apalagi masih ada kesulitan. Semuanya maju Pak. Nanti presentasinya semua maju. Baca satu orang. Nah, kerjakan tugasnya. Apabila ada kesulitan, sampaikan kepada Bapak agar Bapak berikan penjelasan sampai anak-anak Bapak paham, mengerti. Baik, yang dipanggil pertama adalah kelompok 1. Segera maju ke depan, membacakan, mempresentasikan hasil dari kerjasamanya. Ya, di situ, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok Al-Alim. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami di meja tadi, yaitu makna dari Al-Alim. Al-Alim sendiri adalah sifat Allah yang maha mengetahui. Sifat ini mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan itu penting dan pengetahuan itu tidak ada batasnya. Jadi kita bisa terus mencari ilmu pengetahuan mau sampai kita tua ataupun bahkan kita meninggal.
Contoh untuk perilaku sifat al-alim ini adalah mencari ilmu hingga kita tua atau bahkan kematian. Maka dengan adanya ilmu pengetahuan yang luas dan banyak, kita mengetahui banyak hal di dunia ini dan tidak dicap sebagai orang yang bodoh. Yang kedua, mungkin kita bisa mempelajari budaya-budaya asing seperti dari Eropa, dari Amerika, dari Afrika, ataupun dari kota-kota atau negara-negara yang lain atau benua yang lain. Mempelajari budaya asing ini memperolehkan kita pengetahuan yang banyak dan ilmu-ilmu yang luar biasa. Karena itu sifat al-alim menurut saya salah satu sifat Allah yang paling banyak dimiliki oleh manusia dan juga mendekati manusia. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD kami yang membahas tentang Al-Sami'. Jadi, Al-Sami' bermakna bahwa Allah Maha mendengar baik suara manusia, hewan, bahkan makhluk halus lainnya. Untuk ini kita harus dapat menjaga perkataan dan obrolan bersama teman lainnya dengan bahasa yang baik. Berikut contoh perilaku meneladani Al-Sami'. 1. Menjaga mulut, obrolan, dan bahasa untuk yang lebih baik dan sopan lagi. 2. Tidak untuk menceritakan atau menggibah perlakuan buruk teman kita, baik dalam terang-terangan maupun bersembunyi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari apa yang kami sampaikan? Apakah ada pertanyaan dari apa? Pertanyaannya, kan Allah itu Maha mendengar yang kecil maupun yang besar bagi kita, kan? Berarti kalau misalkan kita ngomong dalam hati di tempat yang suci, tempat yang benar-benar kosong, apakah suara kita tetap didengar atau tidak? Baik, terima kasih atas penampilan anak-anak Bapak dalam mempresentasikan hasil dari kerjasama dalam setiap kelompok yang ada sebanyak 4 kelompok. Yang kelompok pertama tadi pembahasan tentang Al-Alim, yang kelompok 2 pembahasan tentang Al-Khabir, yang kelompok 3 pembahasan tentang As-Sami', dan kelompok 4 membahas tentang Al-Basir. Nah, oleh karena itu tadi sudah semua kelompok mempresentasikan. Sekarang Bapak tanyakan, apakah anak-anak Bapak semua sudah memahami, sudah mengetahui, sudah menguasai dari setiap poin-poin yang disampaikan oleh teman-temannya tadi? Ya. Alhamdulillah. Baik, karena anak-anak Bapak sudah mengetahui semua dari tujuan pembelajaran kita, oleh karena itu Bapak menanyakan nama Allah yang mana yang hari ini menyentuh perasaanmu? Yang mana? Al-Alim dan As-Sami'. Al-Alim dan As-Sami'. Kenapa? Coba jelaskan. Karena Al-Alim itu kan Maha mengetahui, jadi Allah tuh mengetahui segalanya, sedangkan kita manusia yang ciptanya belum mengetahui sesuatu hal yang bahkan Allah sudah ciptakan. Oleh karena itu silakan dirapikan mejanya kembali, buku-buku disimpan. Nah, disimpan buku-bukunya. Setelah itu Bapak minta kepada ketua kelas untuk membaca doa. Rapikan dulu. Baik, terima kasih. Bapak minta kepada ketua kelas untuk membacakan doa sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Siap, Bro. Berdoa dimulai.
Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak keluar secara berurutan, mulai dari kelompok 1 keluar. Setelah itu disusul oleh kelompok 2 dengan tertib. Nah.